Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Rabu 28 September 2022 dalam pekan biasa ke-26 tahun liturgi C2. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Lukas, bab 9, ayat 57 sampai dengan 62. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau, kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutilah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu, menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau, pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, ilusi-ilusi pemikiran kemuridan yang dangkal dan disposisi iman yang suam-suam kuku didobrak oleh pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus dalam perikop Injil kali ini. Seorang calon murid Tuhan Yesus disingkapkan kenyataan bahwa serigala dan burung-burung akan lebih terjamin hidupnya daripada dirinya yang akan mengikuti Tuhan Yesus, meskipun janji keselamatan tetap ada setelah hidupnya paripurna. Ada seorang lain yang menjawab panggilan Tuhan Yesus dengan permintaan supaya diizinkan untuk melaksanakan kewajiban suci dari hukum Taurat, yakni menguburkan orang tua. Ketermendesakan pewartaan Injil mengatasi kewajiban ini. Artinya, konsekuensi bagi mereka yang tidak menjawab panggilan Injil akan mati secara rohani. Manusia selalu mempunyai waktu yang cukup untuk menguburkan orang yang mati secara fisik, tetapi tidak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kematian rohani jiwanya jika kehidupan jasmani telah diambil darinya. Ada pula seorang calon murid yang menyatakan kesediaan diri mengikuti Tuhan Yesus, namun ingin berpamitan dahulu dengan keluarganya. Memang Nabi Elia pernah memberikan izin kepada muridnya, Nabi Elisa, untuk berpamitan dahulu kepada keluarganya sebelum memenuhi panggilan Allah. Tetapi dalam kemuritan Tuhan Yesus, untuk memenuhi panggilan dari kerajaan Allah, Tuhan Yesus mengharapkan komitmen penuh, tanpa syarat, tanpa berbelok-belok atas jawaban iya pada panggilannya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan terkasih, banyak orang ingin mengikuti jalan Tuhan, tetapi seturut kehendaknya sendiri, sehingga seringkali jalan yang telah ditempuh berbeda dengan jalan Tuhan. Seperti halnya Tuhan berhak penuh atas hidup Ayub, Tuhan juga berhak mengarahkan hidup para murid-Nya termasuk kita kepada penderitaan yang membangun kedewasaan iman, ataupun kepada kebahagiaan yang mengajarkan untuk bersyukur dan senantiasa berbagi. Hidup dengan baik saja tidak cukup menjadikan kita layak di hadapan-Nya. Mengikuti Tuhan Yesus
berarti berani menyangkal diri dan memanggul salib setiap hari. Di dalam dinamika hidup demikian itulah Tuhan Yesus juga mengembankan tugas perutusan pewartaan warta gembira keselamatan Allah kepada kita yang harus dilaksanakan dengan setia sampai akhir. Maka pertanyaannya adalah, siapkah kita menjadi murid Kristus? Semoga Roh Kudus yang tercurah kepada para rasul dalam peristiwa Pentakosta berkenan pula merasuki hati dan pikiran kita untuk senantiasa mengemban tugas kemuridan Tuhan Yesus sepanjang hidup kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Yesus, terang dunia, Engkau bersabda, setiap orang yang siap membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Hari ini pun kami bersyukur padamu. Semoga semua kegiatan pada hari ini membuat kami layak di hadapan-Mu. Kami mohon, ampunilah dosa kami dan berilah kedamaian dalam setiap kegiatan hidup kami, sebab Engkaulah Tuhan kami. Amin.